Lihat posisi ini sekarang, Alexander bukannya menghindari justru kembali korban kuda, bahkan setelah hitam ambil benteng, membuat dunia goncang. Di mana Alexander tak peduli sama sekali ia geser raja, artinya ia mengorbankan kedua bentengnya. Namun bagaimana caranya putih masih keluar sebagai pemenang? Pasti penasaran, simak penjelasan kami berikut. Halo sahabat, dalam video ini kita akan menyelami sebuah partai yang benar-benar membuat jantung berdebar-debar. Salah satu permainan klasik paling tajam yang pernah dimainkan oleh Alexander Alekhine melawan Grigory Levenfish, diadakan di Moskow pada tahun 1912. Partai ini mengingatkan kita semua, bahwa keunggulan material bukan jaminan kemenangan, jika posisi raja masih berada di tengah papan. Di awal permainan, Alekhine yang memegang buah putih menawarkan sebuah gambit. Namun Grigory Levenfish yang bermain hitam memilih struktur Benoni, sebuah keputusan yang memberi lawan peluang menyerang sejak awal. Menariknya, akhir-akhir ini pola seperti ini kembali menjadi bahan pembicaraan. Mantan juara dunia Magnus Carlsen, sebagai hitam berhasil menggunakan ide serupa dalam turnamen besar saat menghadapi Niels Grandelius. Dan sekarang, mari kita bandingkan dua jenius dari generasi berbeda ini. Sangat cocok sebagai bahan edukasi bagi Anda yang sedang belajar memahami pola posisi dan ide menyerang. Di posisi ini, Alekhine menolak tawaran pertukaran dan memilih maju ke D5. Tujuannya jelas, mempertahankan dominasi pusat sejak awal permainan. Levenfish Grigory merespons dengan mengembangkan kuda ke F6, namun berbeda dari kebanyakan pemain yang langsung mendorong C4. Alekhine justru memilih kuda ke C3, menopang bidak tengah dengan cara yang lebih fleksibel. Hitam melanjutkan dengan D6, lalu Alekhine memperkuat lagi pusatnya dengan E4, dan Levenfish segera membalas dengan G6. Disinilah mulai terlihat perbedaan pemain yang benar-benar memahami ide pola posisi, karena setelah berhasil mendominasi pusat, mereka tidak perlu ragu untuk bermain agresif. Karena itu sudah jalan yang harus ditempuh, walaupun terasa berat, pada dasarnya pemain tidak harus menghindar dari kenyataan itu. Tanpa menunggu lama seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bila pusat terkunci baik sayap, sepanjang fail F, adalah jalan satu-satunya menuju wilayah lawan. Mungkin Alexander tahu betul prinsip tersebut, segera ia dorong bidak F4, dengan tujuan persiapkan kelanjutan bidak tengah, yang membuat hitam harus ketinggalan perkembangan perwira. Levenfish Grigory mengatasi masalah lewat perkembangan kuda D7, tujuan jelas kontrol kotak E5. Namun Alexander tak memberi sedikit peluang negosiasi. Agar hitam tak memiliki kesempatan tempo perkembangan perwira, ia segera kembangkan kuda F3, fokus pada rencana awal. Bila sekarang kita coba analisis hitam main gajah G7, sebagai kompensasinya hitam dapat melawan arah di sayap, akan mendorong bidak-bidak di sayap ratu, sebagai keseimbangan, walaupun putih mendominasi pusat. Bila saya katakan dengan jujur, ide itu salah, tak layak dijadikan sebagai edukasi. Jadi kalau kalian pernah dengarkan ide itu, buang jauh-jauh. Sedangkan ide yang sering saya sampaikan berulang kali, cara melawan fianchetto usahakan kunci pusat, sehingga gajah fianchetto bisa dianggap pasif. Misalnya kita mulai dengan bidak E5 maju, ada beberapa pilihan hitam bila kuda ini digerakkan kemana saja, tetap putih dorong terus bidak tersebut ke E6, tujuannya tetap sama. Bahkan bila hitam menerima pertukaran bidak tengah, tetap hitam harus gerakan kuda tersebut, sebagai opsi terbaik yaitu pindah di G4, karena bila kuda itu justru mundur ke belakang, saya rasa itu hanyalah langkah bunuh diri. Sementara ide dorong bidak E6, masih tetap bisa dipakai, sambil menekan kuda milik hitam, tentu wajib hitam menerima pertukaran bidak ini. Dan bila kuda pindah ke B6, seolah-olah semuanya aman-aman saja, tetapi jawaban gajah B5 cek, riwayat hitam wajib tamat. Langkah berikutnya salah satu perwira mereka gugur tanpa kompensasi, karena raja tak dapat bergerak ratu lagi dalam ancaman besar. Bahkan bila kita coba langkah lain kuda hitam lompat ke F6, ide gajah B5, adalah mimpi buruk bagi warna kulit hitam, apapun langkah berikut perjalanan yang sama kembali terjadi. No way, mari kita kembali ke posisi sebelumnya. Dalam partai aslinya Levenfish Grigory memilih jawaban yang jauh lebih baik, yaitu bidak A6, tujuannya kontrol kotak B5, dan bila ada kesempatan akan mendorong bidak ratu. Sementara itu Alexander tetap fokus pada rencana awal dorong bidak E5, menekan kuda milik hitam, setelah diterima pertukaran bidak tengah. Kuda loncat ke G4, namun mimpi buruk menghantui wilayah raja hitam setelah bidak ini terus maju.
baru sampai di langkah 9, hitam benar-benar dalam bahaya besar. Pada akhirnya Levenfish Grigori mulai panik, mencoba mencari jalan keluar untuk menyederhanakan permainan, dan bebas dari tekanan. Ia lompat kuda ke E5, sementara Alexander terus-menerus beri ancaman yaitu gajah F4, Levenfish Grigori menukar kuda Alexander tangkap pakai bidak, setelah kuda mundur ke F6. Gajah aktif di C4, menopang bidak ini. Pada akhirnya Levenfish Grigori memutuskan menukar bidak liar ini terlalu mengganggu kenyamanan raja. Bila kita katakan bagaimana bila hitam di posisi ini, melanjutkan pertukaran ratu, apakah hitam lepas dari tekanan? Karena prinsipnya, semakin berkurang buah di atas papan, dan semakin besar pula peluang tekanan itu lepas. Namun kalian jangan menganggap sepele bidak kecil ini di kotak E6, walaupun terlihat kecil, namun kekuatannya lebih besar daripada perkiraan. Karena mencegah gajah terang hitam kembang, dan aktivitas kuda di F6 juga sangat terbatas. Namun bila bidak kecil yang satu ini saja tak ada di sini, maka bisa dikatakan posisi seimbang. Misalnya hitam main gajah G7, sementara putih main gajah C7, setelah rokade di sayap, gajah mundur di B6. Bahkan sekarang bukan hanya gajah hitam di karantina, benteng juga ikut terseret. Sementara hanya kuda hitam yang dapat melakukan aktivitas, semua jalur tertutup. Bila posisi ini dimainkan oleh orang yang tepat tanpa terburu-buru, peluang menang jauh lebih besar. No way. Baik, mari kita coba periksa skenario lain. Sementara kebanyakan pemain awam sering menganggap jawaban bidak B5 mungkin dapat memperbaiki posisi, itu hanyalah ilusinasi. Karena cukup putih menukar kuda dengan kompensasi 2 pion, juga tempo cek, bukan hanya putih dapat mengambil kekurangannya, bahkan menciptakan pion bebas di mana selangkah lagi promosi. Tentu bila hitam nekat memilih jalur ini, justru mempercepat kemenangan putih. No way. Bila kita coba periksa skenario lain. Di posisi ini hitam main bidak B6, hasilnya tetap sama, putih balas kuda lompat di tengah. Ancaman Royal Fog, hitam untuk sementara ini dapat mengatasi masalah itu dengan pertukaran kuda. Namun masalah baru muncul, wajib benteng bergerak. Setelah itu gajah C6, posisi raja hitam tak dapat bergerak, wajib gajah gugur tanpa kompensasi. Bahkan di saat yang sama putih menciptakan satu pion bebas ke depan, di mana selangkah lagi promosi. Ini alasannya kenapa sebelumnya Levenfish Grigori tak berani memutuskan menukar ratu. No way. Mari kita kembali ke partai kedua pemain. Sampai di posisi ini, Levenfish Grigori main ratu B6. Selain ancaman bidak malapetaka ini, juga menekan posisi pion di B2. Alexander tak memberikan bidak itu jatuh. Ia berusaha keras semaksimal mungkin menopang dengan ratu, sementara Levenfish Grigori pukul bidak ini menekan kedua perwira putih. Sampai di posisi kritis, bagian penting untuk dipelajari, bila putih berpikir melindungi salah satu ancaman ini dengan cara rokade, maka bisa dikatakan hitam justru jauh lebih unggul setelah tangkap kuda. Walaupun gajah untuk sementara ini ke E5, ratu mundur di A5, hampir tak ada kepastian di mana putih dapat menekan lagi. Alexander menyadari mempertahankan salah satu perwira tetap hasilnya kalah. No way. Disinilah kita mencoba uraikan lebih teliti. Coba perhatikan posisi raja hanya dapat bergerak ke D8. Bila putih berhasil membawa kuda ke C7, maka raja hitam keluar mengantar nyawa. Sehingga pada langkah aslinya, Alexander main kuda B5, langkah pengorbanan yang sangat indah. Bahkan bila langkah ini tak ditemukan, atau memilih langkah lain, kekalahan akan menanti. Situasi Levenfish Grigori benar-benar dalam bahaya besar. Bila ditangkap kuda ini, setelah balas kembali tempo cek, bidak di E6, telah kontrol kotak pelarian Raja Hitam. Ini jauh lebih sederhana untuk diselesaikan oleh pemain putih. Misalnya kuda menutup ancaman, jawaban gajah E5, wajib benteng jatuh, bahkan kuda dan gajah ikut terseret gugur. Cara yang kedua, kita coba periksa satu persatu. Di posisi ini hitam blok pakai gajah, cukup putih tangkap cek, setelah diambil pakai kuda, gajah E5, dewa pun tak bisa menyelamatkan buah warna kulit hitam di posisi ini. Bila teman-teman bertanya inilah alasannya, kenapa Levenfish Grigori menolak menangkap kuda di B5, karena lebih sederhana untuk diselesaikan. No way, sementara di posisi ini Levenfish Grigori memilih jalur yang lebih menarik menangkap benteng tempo cek, bahkan bila sekarang diblok pakai ratu, hitam justru jauh lebih untung. Alexander sudah melihat bayangan skakmat di depan mata. Pada akhirnya ia gerakan raja ke F7.
tujuannya sambil menekan ratu sehingga ada peluang jalankan program eksekusi mati. Di posisi ini hanya ada satu pilihan, agar permainan sedikit diperpanjang jawaban ratu ke D4, tapi itu juga sudah bagian dari langkah menyerah. Namun Levenfish Grigori mungkin berpikir belum tentu berhasil, bila permainan lolos sampai ke ending, peluang menang jauh lebih besar. Pada akhirnya ia memutuskan tangkap benteng, sementara Alexander lompat kuda ke C7, sehingga Levenfish Grigori tak memiliki banyak pilihan, terpaksa wajib menggerakkan raja. Lalu diikutin ratu cek, masih dicoba blok pakai gajah, setelah ditangkap kembali. Di posisi ini juga Levenfish Grigori memutuskan menyerah. Karena lompat kuda ke E6 skakmat tercipta, sementara evaluasi engine di sini yaitu ratu F8, artinya engine sendiri error menilai posisi ini, bahkan menyerah. Baik bila kita coba periksa skenario lain, kuda hitam lompat ke tengah, tetap ide kuda E6 cek, terpaksa raja pukul bidak kecil ini, ratu tangkap kuda cek, raja mundur, lalu ditutup kuda C7, skakmat hanya dengan seekor kuda jantan dari timur tengah. Baik, sekarang kita coba kemungkinan lain dari warna kulit hitam, yaitu memilih bidak E6, memberi ruang pelarian raja bisa kabur dari utang. Namun tetap saja, kuda tangkap bidak ini cek, raja terpaksa naik ke E7, ratu D6 cek lagi, untuk sekian kalinya raja terpaksa pindah di F7, kuda ambil gajah cek, setelah raja G7, jawaban ratu E7, skakmat tak terbendung lagi. Ini alasannya kenapa Levenfish Grigori memutuskan menyerah sebelum skakmat tragis terjadi di papan, lebih terhormat daripada harus menunggu skakmat. Sebagai edukasi partai ini yang kami rekomendasikan yaitu pada langkah 15, di mana Alexander Alekhine memilih langkah brilian kuda B5. Bila kalian ingin memahami pola posisi bagian dari pelajaran, rekomendasi dari kami ulang bagian ini, sampai benar-benar paham idenya, bila perlu di screenshot lebih tepat kalian coba langsung di papan. Oleh karena itu kami mengucapkan sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, atau tidak disengaja. Salam hormat kami, salam satu papan, dari satu perjuangan.